kali ini kita akan bahas satu topik yang tentu menjadi kekhasan, ciri khas ya, atau menjadi perkara yang menonjol dalam rentang waktu pemerintahan Abu Bakar Siddiq yang tidak lama itu, ya, yakni adalah perang Riddah, ya, yakni perang untuk menumpas ya berbagai macam gerakan kemurtadan gitu. Mungkin nanti akan kita bagi dua sesi karena ini cukup panjang, 2 pekan berikutnya. Sesi sekarang kita bahas beberapa gerakan kemurtadan. Mungkin berikutnya nanti akan bahas juga satu topik masih di bagian perang Riddah, tetapi ini perang Yamamah ya, yang khusus nanti memerangi Nabi palsu Musailamah al-Kadzab ya. Baik ya, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan sirahnya, tentu terlebih dulu kita harus memahami ya, karena ketika kita bicara tentang perang Riddah, memerangi orang-orang yang murtad itu, maka kita harus mengetahui siapa orang-orang yang murtad ya. Siapakah orang-orang yang termasuk orang murtad itu ya. Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, beliau mendefinisikan orang murtad itu yakni setiap orang yang sebelumnya sah sebagai seorang muslim. Ya, sah sebagai seorang muslim itu ya diantaranya dia menyatakan syahadah ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, dan berlepas diri dari semua agama selain Islam. Ya, artinya dia melepaskan diri dia dari loyalitas, keyakinan, ya, keimanan terhadap agama-agama selain Islam. Ya, lalu kemudian dia terbukti murtad, ya, artinya diketahui murtad dan keluar dari Islam serta beralih kepada agama baik agama kitabi, ya, agama yang membawa kitab-kitab gitu, walaupun kemudian diselewengkan kitab-kitab itu, atau agama non kitabi ya, atau kepada tanpa agama ya, jadi beralih kepada agama selain Islam atau sama sekali nggak beragama gitu ya. Nah, itu murtad. Ini artinya orang murtad adalah setiap orang mengingkari sesuatu yang sudah maklum. Ya, orang murtad saya ingin sampaikan ya, yakni orang yang mengingkari ya perkara yang sudah maklum ya, diketahui secara umum dalam agama ini, atau amrun ma'lumun minad dini bid-darurah. Jadi sebuah perkara yang memang itu sudah menjadi perkara yang diketahui secara umum ya, seperti misalnya bahwa Islam mewajibkan sholat, ini tidak ada khilaf ya, kewajiban sholat, kewajiban zakat tidak ada khilaf, tidak berbeda pendapat. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengingkarinya tidak ada khilaf, itu bisa keluar dari Islam ya, atau mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang tidak mengandung interpretasi lain selain kekafiran. Contoh misalnya menyembah berhala ya, dan seterusnya gitu ya, atau misalnya datang ke gereja untuk beribadah dan seterusnya, itu kemurtadan. Nah, jadi kita akan batasi dulu begitu ya, supaya nanti kita memahami apakah langkah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi gerakan kemurtadan itu langkah yang memang sudah tepat gitu. Nah, baik terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita bahas bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu memerangi gerakan kemurtadan. Nah, sebenarnya riak-riaknya gitu ya, riak-riak kemurtadan itu sudah mulai muncul ketika akhir masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya masa kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu ya pada tahun sekitar 9 Hijriyah itu setelah kaum muslimin ya menunjukkan kedikjayaannya ya, berhadapan dengan Romawi misalnya gitu ya, itu membuat suku-suku di Arab itu memang tidak ada pilihan yang lain gitu ya, karena suku-suku di Arab itu biasanya mereka mengikuti patronase kepada negara yang kemudian lebih kokoh, lebih kuat gitu ya, atau dalam konteks yang lain itu bersekutu ya. Nah, sekarang pun sebenarnya sama gitu ya. Negara-negara seperti negara-negara seperti Amerika itu banyak negara-negara pengikutnya gitu. Negara-negara satelit para pengikutnya itu. Rusia juga sama gitu ya. Rusia itu negara adidaya, negara besar
Nah, banyak juga pengikutnya negara Rusia gitu. Misalnya ada Korea Utara, lalu kemudian ada beberapa negara yang lain gitu ya. Nah, dulu itu juga sama. Ada Persia, dia siapa negara-negara atau suku-suku kabilah yang mengikutinya. Lalu kemudian Romawi juga sama. Dia ada kabilah-kabilah, ada negara-negara kecil yang kemudian ikut patron Romawi. Nah, ketika kemudian Romawi itu ya ketika berhadapan dengan daulah Islam itu kelihatan lemahnya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat itu berapa kali ya daulah Islam berhadapan dengan Romawi. Ya, pertama misalnya pada perang Mu'tah ya, itu ketika 3 panglima pasukan perang ya, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Ruahah, lalu kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu menghadapi pasukan Romawi ya. Berikutnya terakhir Khalid bin Walid yang jumlahnya sekitar 200.000 orang. Yang waktu itu umat Islam ya hanya sekitar 3.000 orang misalnya. Nah, itu mampu membuat pertarungan seimbang gitu. Jadi kalau dalam konteks militer itu sebenarnya kemenangan gitu, kemenangan. Walaupun misalnya seimbang gitu ya. Tapi kalau 200.000 lawan 3.000 ya ini berarti yang 200.000 itu kalah gitu. Nah, itu jadi dan berita itu tersiar ya kemana-mana bahwa umat Islam mampu berhadapan secara jantan dengan Romawi. Ya. Belum lagi misalnya ketika perang Tabuk, perang Tabuk ini malah Romawi tidak mampu untuk menampakkan batang hidungnya. Ketika Rasulullah SAW mengerahkan 30.000 orang pasukan, karena Romawi itu ya dikabarkan akan menyerang Madinah atau kemudian mengganggu suku-suku lain yang sudah masuk Islam, bergabung dengan daulah Islam. Maka Rasulullah SAW mengerahkan 30.000 orang pasukan ke Tabuk, daerah perbatasan antara daulah Islam dengan Romawi. Ya, mereka tidak menunjukkan batang hidungnya. Karena itulah kemudian berbondong-bondong suku-suku di Arab masuk Islam. Nah, makanya tahun itu disebut dengan Am al-Wufud, tahun delegasi. Karena saking banyaknya delegasi-delegasi dari berbagai macam kabilah yang datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Nah, rahmati Allah. Nah, setelah itu kemudian ini karena karena saking banyaknya ya umat Islam orang-orang masuk Islam, sementara umat Islam juga punya keterbatasan para dai yang untuk membina mereka gitu. Jadi mereka masuk Islam itu hanya sekedar menunjukkan ketundukan ya, karena agama Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam. Ya, dan daulah Islam waktu itu negara yang luar biasa diperhitungkan. Nah, kemudian mereka masuk Islam, gitu ya. Nah, ada yang masuk Islam dengan kokoh memang hatinya, ya. Ada, itu juga tidak bisa dipungkiri. Tapi ada juga orang-orang atau kabilah yang masuk Islam itu hanya sekedar ketundukan, gitu. Ya, ketundukan kepada daulah Islam. Nah, maka mulailah kemudian muncul riak-riak ya kemurtadan tadi, gitu. Walaupun memang belum terbuka, ya, belum terbuka. Hingga tahun ke-10 Hijriah, pada tahun ketika Haji Wada, ya, haji terakhir Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW menaikkan Haji Wada, sampai kemudian Rasulullah SAW sakit dan kemudian wafat, meninggal, barulah ya ini sudah mulai muncul ke permukaan. Ya, berita wafatnya Rasul itu tersebar luas dengan sangat cepat. Ya, nah dari setelah kemudian mulai sedikit demi sedikit orang-orang yang yang awalnya dalam hatinya ada kemunafikan muncul tuh ke permukaan. Ya. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit tuh muncul keluar gitu. Karena selama ini mereka segan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka muncul orang yang bernama Al-Aswad Al-Unsi, dia mulai bergeliat ya cari pengaruh di wilayah Yaman. Ada Musailamah Al-Kadzab, ya dia mulai muncul di Yamamah. Yamamah itu bukan Riyadh sebenarnya, tapi dekat wilayah Riyadh. Ada Yamamah lalu kemudian Riyadh gitu ya. Kalau dari Mekah Madinah atau dari Mekah kalau tidak salah sekitar 800 kilo, jauh sekali ya, ratusan kilometer. Dan ada Tulaihah Al-Asadi ya di kaumnya di Najd ya, Najd agak ke bawah sedikit ya daripada Riyadh gitu, daerah dekat di pertengahan. Jadi mulai muncul tuh riak-riaknya ya di Yaman, di Yamamah dekat wilayah Riyadh, lalu kemudian juga di daerah Najd. Terus kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini kira-kira ya kalau lihat petanya. Nah ini baru berapa titik ya saya itu. Ini Mekah ya yang warna hijau, Madinah di atasnya. Nah Najd di sini, Najd di sini nih. Najd itu antara Mekah dengan Yamamah. Nah ini Najd, daerah Najd. Di sini muncul ya gerakan kemurtadan. Lalu kemudian di Riyadh, di Yamamah maaf ya, ini muncul Musailamatul Kadzdzab. Lalu kemudian di Yaman, nah juga muncul di wilayah agak selatan ya, ke kanan sedikit. Lalu kemudian nanti di Oman juga muncul gerakan kemurtadan. Lalu kemudian di Bahrain ya muncul gerakan kemurtadan. Luar biasa. Bayangkan ya. Jadi sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW itu muncul berbagai macam gerakan kemurtadan. Kalau kita lihat peta geopolitiknya kira-kira begini. Nah, ini kan luar biasa membahayakan ini. Ya, ini kalau bahkan nanti di beberapa daerah di sini juga banyak sekali gitu ya. Ada beberapa yang muncul gerakan kemurtadan. Jadi istilahnya ini sudah meluas ya. Wilayah yang dulunya dalam taklukan wilayah kaum muslimin ya beberapa daerahnya itu mulai muncul gerakan-gerakan kemurtadan. Nah, terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Nah, gitu ya. Ini mimpi tentang dua orang yang kelak akan diperangi oleh kaum muslimin ya. Di antara gerakan yang pembelotannya paling serius. Nah, ini paling serius itu karena dia melibatkan banyak sekali orang. Ya, tentaranya itu banyak, pengikutnya banyak sekali. yakni Al-Aswad Al-Unsi di Yaman. Lalu kemudian Musailamatul Kadzdzab di Yamamah. Ya. Itu mereka berdua sangat bersikukuh dengan kemurtadannya, dibantu dengan dukungan yang sangat besar. Jadi orang-orang ini sebenarnya orang yang berpengaruh gitu loh. Sebelum Islam pun mereka ini orang yang berpengaruh. Ya, orang yang pengaruhnya luas gitu ya. Orang yang pengaruhnya luas. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, mereka ngira nggak ada lagi nih yang gantiin Nabi gitu. Ya, yang pengaruhnya mungkin dianggap sebagaimana pengaruhnya dia. Al-Aswad Al-Unsi dan kemudian Musailamah Al-Kadzdzab. Dua orang ini yang pemberontakannya paling serius, pemurtadannya paling, karena melibatkan sekian banyak orang. Nah, satu saat Rasulullah SAW bermimpi tentang dua orang ini. Ya, suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dari atas mimbar. Ya, kemudian beliau bersabda, wahai kalian semua, ayuhan nas, sungguh waktu kapan persisnya Lailatul Qadar datang pernah diperlihatkan dan diberitahukan kepadaku. Ini dalam pidato yang cukup panjang. Namun kemudian aku jadikan lupa terhadapnya, dan sungguhnya aku bermimpi di lengan tanganku. Di lengan tanganku bagian atas terdapat dua siwar. Gelang yang dikenakan di lengan tangan bagian atas. Nah, di sini ya. Nah, jadi biasa kalau kita lihat para raja-raja itu, yaitu di sini suka ada gelang ya. Jadi bukan di sini gelang tapi di atas gitu. Dari emas. Lalu aku membenci dan tidak menyukainya. Ya karena itu emas juga gitu ya. Aku membenci kata Nabi ya, dan aku tidak menyukainya. Karena kita tahu ya emas tentu buat laki-laki tidak boleh digunakan. Hingga akhirnya aku meniupnya, ditiup oleh Rasulullah SAW. Lalu kedua siwar itu pun terbang menghilang. Jadi karena di sini ada gelang emas, Rasul nggak suka dengan emas, karena itu kemudian diharamkan dalam Islam untuk dipakai, digunakan. Lalu Rasulullah SAW meniup tuh, ya dua siwar, gelang tadi sampai kemudian menghilang. Lalu aku mentakbirkan bahwa kedua siwar itulah dua orang pembohong, yakni pemimpin Yaman Al-Aswad Al-Unsi dan pemimpin Yamamah, yakni Musailamah Al-Kadzdzab. Nah gitu ya. Nah ini makna dari takwil ya mimpinya itu adalah ketika Rasulullah SAW mendeskripsikan bahwa kedua siwar tersebut sebagai siwar yang terbuat dari emas yang mengisyaratkan kebohongan mereka berdua. Ada dua gelang itu ya yang menggambarkan kebohongan, kedustaan mereka, yakni Al-Aswad Al-Unsi dan Musailamah Al-Kadzdzab. Karena mereka berdua adalah orang yang pandai mengemas kebohongan hingga nampak indah dan menarik. Nah, gitulah ya nabi-nabi palsu dia. Karena ada di antara nabi palsu yang dia profesi sebagai dukun, sebagai peramal, yang kemudian dia mampu menunjukkan perkara yang untuk kaumnya itu menakjubkan gitu. Karena mereka pandai mengemas kebohongan. Sedangkan siwar itu sendiri mengisyaratkan bahwa mereka berdua adalah dua pemimpin dan raja negara masing-masing. Ya, yaitu simbol dari raja ya. Karena al-asawirah atau jamak dari iswar adalah para raja. Siwar yang merupakan gelang yang melingkar ketat di lengan tangan bagian atas mengisyaratkan bahwa perkara mereka berdua untuk sesaat mampu memberikan semacam tekanan terhadap kaum muslim. Ya.
Nah, itu kira-kira gambaran tentang mimpinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasul SAW bergembira karena kedua siwar tersebut ya dapat ditumpas, ditumpas oleh kaum muslim. Nah, pertanyaan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di zaman Sayyidina Abu Bakar ba'da wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu banyak orang-orang murtad, ya banyak gerakan murtad. Murtad itu bukan cuma sekedar individual ya, tetapi dia sudah membuat gerakan. Nah, ini yang berbahaya. Ya, kalau cuma sekedar mungkin murtad secara individual, dia tidak ngajak yang lain, tidak memprovokasi, tidak menyampaikan kebencian terhadap Islam dan daulah Islam. Ya mungkin ini masih dianggap sebagai perkara yang wajar. Tetapi kemurtadan ini sudah merupakan suatu gerakan. Nah, pertanyaannya kenapa ini kemudian terjadi dan masif pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Yang pertama itu karena mereka terpukul dan dengan kematian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi mereka itu masih belum menyangka atau bertanya-tanya, kok kenapa Nabi bisa meninggal? Jangan-jangan kata mereka ini manusia biasa aja gitu, bukan Nabi. Kira-kira begitu, timbul keraguan-keraguan gitu. Sampai-sampai nanti ketika pada satu peperangan gitu ya, ketika masyarakat di sana ragu ya terhadap Rasulullah SAW, kata mereka, kok kenapa Nabi bisa meninggal? Mereka anggap tuh Nabi itu tetap hidup gitu loh. Lalu diingatkan itu oleh panglima pasukan kaum muslimin, kalian tentu mengetahui itu masyhur, kalian ketahui bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Adam dan seterusnya ya, sampai Nabi Isa alaihissalam ya, atau kemudian para nabi-nabi sebelumnya, apakah mereka saat ini masih ada? Dikatakan sudah nggak ada. Kemana mereka? Atau apa yang terjadi? Meninggal. Lah begitupun Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ada ternyata orang yang ingkar itu karena kok Nabi ku wafat gitu. Kira-kira begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tipisnya keagamaan dan keliru dalam memahami nas-nas agama. Ya, saya katakan tadi ya, gelombang masuknya Islam itu begitu luar biasa, sementara ini tidak diimbangi dengan upaya untuk membina akidah mereka, gitu ya. Tentu dengan keterbatasan waktu itu ya. Ini juga bukan tentu tidak kita menganggap ini sebagai sebuah kegagalan, tetapi pasti ada hikmahnya juga gitu. Nanti dengan perang Riddah tadi, walaupun misalnya saat itu banyak kemurtadan, gerakan kemurtadan, ya, yang mungkin disebabkan di antara disebabkan karena kurangnya upaya untuk membina akidah mereka gitu ya. Tetapi kemudian bisa kita lihat nanti hikmah berikutnya adalah perang Riddah itu sendiri. Gitu. Yang ketiga, kerinduan dan kepada kejahiliahan dan tradisi yang menyimpang gitu. Karena selama ini kan mereka nggak boleh nyembah berhala, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan seterusnya gitu. Nah, ketika akidah mereka itu belum kokoh, maka mereka tadi semacam muncul keinginan kembali untuk kepada kejahiliahan. Yang keempat, keinginan untuk melepaskan diri dari sistem dan tatanan serta membelot terhadap kekuasaan otoritas syariah gitu ya. Mereka nggak mau diatur oleh daulah Islam, mau diatur dengan syariat Islam. Nah, juga yang tidak kalah penting adalah fanatisme kesungguhan terhadap ambisi kekuasaan. Karena yang melakukan gerakan-gerakan kemurtadan itu orang-orang yang memang ngebet jadi raja, ngebet jadi penguasa Jazirah Arab. Jadi ingin, karena kekuasaannya di orang kaya raya berpengaruh, dia ingin menguasai Jazirah Arab. Nah, jadi para pemimpinnya orang-orang yang fanatisme kesukuan dan sangat ambisius terhadap kekuasaan. Mereka berpikir, kalau Quraisy saja punya nabi gitu misalnya, yang itu mengangkat harkat martabat Quraisy, lah kita juga bisa seperti Quraisy. Nah, kira-kira begitu. Yang keenam, manfaatkan agama untuk mencari keuntungan material. Ya, dan yang ketujuh, sikap kikir, kebencian, kedengkian, dan pengaruh asing seperti dilakukan oleh Yahudi, Nasrani, dan kaum Majusi. Nah, kira-kira itu ya. Jadi itu beberapa gambaran kenapa di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu banyak ya ditengarai orang-orang yang murtad. Ya. Lalu berikutnya terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dimaksud dengan golongan murtad itu? Ada beberapa kelompok mereka kira-kira kategorisasinya. Yang pertama kelompok murtad itu sendiri. yakni mereka yang menampik ajaran Islam, menolak ajaran Islam dan kembali kepada ajaran sebelumnya, ini kehidupan jahiliyah, apakah agama sebelumnya atau kejahiliahan, kemusyrikan. Lalu kemudian mereka kembali menyembah patung sebagai jawaban terhadap panggilan hasrat keduniawian seperti yang dilakukan oleh penduduk Bahrain misalnya.
ya. Nah, itu terjadi. Mereka murtad ya murtad gitu. Ya, pertama murtad itu yang kedua, ada kelompok yang mengaku sebagai nabi gitu. Ini juga kemurtadan. Karena kita tahu dalam Islam jelas ya, dalam akidah Islam jelas ya, fa innahu la nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Maka mereka meyakini bahwa sebab langsung kepemimpinan Quraisy atas seluruh Arab dikarenakan kenabian Muhammad SAW. Jadi ini tadi yang saya sebut ya, fanatisme kesukuan kita tadi ya. Jadi Quraisy itu memimpin ya, tinggi martabatnya, harkatnya karena ada nabi di sana. Nah, mereka pun ingin seperti Quraisy begitu. Karena itu mereka ingin nabi dari kalangan mereka agar bisa menguasai Arab dan menjadi raja Arab. Hal ini tampak pada dakwahnya, dalam tanda petik ya, gerakannya Musailam al-Kadzab di tengah sukunya, yang dia mendakwa diri sebagai nabi. Dan kemudian di tengah sukunya tadi Bani Hanifah. Ada Tulaiha al-Asadi dari Bani Asad, ya, Al-Aswad al-Unsi dari Yaman, dan Najah ibn Harith dari Bani Tamim. Ya, suku itu membela mereka karena primordialisme walaupun tahu kebohongan. Jadi mereka tuh tahu bahwa tokoh-tokoh mereka tadi itu bohong, tapi mereka lebih menyukai kebohongan ya daripada dipimpin oleh Muhammad yang benar tapi bukan dari kalangan mereka. Nah, jadi ini apalagi kalau bukan fanatisme kesukuan gitu. Jadi mereka tahu Musailam al-Kadzab itu ya pendusta. Mereka tahu Al-Aswad al-Unsi juga bohong. Mereka tahu misalnya Tulaihah al-Asadi juga bohong, halusinasi gitu. Tapi mereka lebih percaya pemimpin yang lahir dari kalangan mereka walaupun bohong daripada yang hadir yang lahir dari suku yang lain walaupun benar itu. Nah, itu ya terjadi pada saat itu. Yang ketiga adalah kelompok yang membangkang membayar zakat. Ya, adapun kelompok yang membangkang untuk bayar zakat adalah mereka yang pernah membayarnya pada masa Nabi. Ya, mereka pernah membayar zakat itu pada masa Nabi SAW. Mereka lakukan itu sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah. Mereka yakin bahwa perintah Allah diperuntukkan bagi Rasulnya saja. Ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, mereka menolak untuk bayar zakat. Gitu. Dulu kan zakat itu diperintahkan Nabi, sekarang Nabi nggak ada, berarti saya nggak ada kewajiban zakat. Nah, artinya mereka belum paham terhadap Islam. Ya. Jadi mereka anggap wajib mengeluarkan zakat ya kepada Nabi gitu ya. Kalau Nabi sudah wafat ya saya nggak ada kewajiban lagi zakat. Kira-kira begitu. Ini ditambah dengan lemahnya iman. Iman mereka dan menganggap pembayaran zakat sebagai upeti. Jadi mereka menyamakan zakat adalah upeti. Dengan demikian mereka membayar zakat karena terpaksa dan menunggu hari ketika mereka dibebaskan dari kewajiban. Selain itu adanya pengaruh bangsa lain yang menjadi tetangga Arab seperti Persia, Romawi, Habasyah. Yang sebelumnya mereka memiliki koloni di Jazirah Arab sehingga mengulurkan tangan untuk membantu nyala api pembangkangan di wilayah negeri-negeri kaum muslim. Jadi mereka itu menyokong ya secara langsung atau tidak langsung ya. Seperti mungkin sekarang terjadi konflik antar negara, itu negara-negara adidaya itu ya nyokong mereka. Suplai senjatanya, suplai amunisi dan seterusnya. Nah, itu kategorisasi gerakan kemurtadan ya. Ada pun tadi sebab kemurtadan ya dikatakan banyak ya, ada banyak sebab kemurtadan yang terjadi yakni salah satunya adalah lemahnya iman atau tidak kokohnya iman mereka ya di hati-hati di kalangan setiap keimanan yang ada dalam hati para qabilah Arab. Ya, di antaranya akibatkan masuk Islamnya hanya karena takut dengan kekuatan negara Islam, segan dengan negara Islam karena patronasenya itu ya negara Romawi, Persia itu kemudian sudah lemah ya berhadapan dengan daulah Islam. Ya, terutama Romawi tentunya. Mereka menunjukkan ketidaksetiaannya terhadap Islam sebagaimana kaum munafik pada saat perang Uhud dan Tabuk. Ya, jadi mereka nggak mau bergabung dengan kaum muslimin. Nah, sebenarnya bibit gerakan itu sudah muncul sebelum masa Nabi SAW. Tadi sudah kita gambarkan. Namun saat itu nyalanya dapat diredupkan dengan kewibawaan Nabi dan kekuatan pengaruh Rasulullah. Ya, dengan wafatnya Rasulullah, gerakan itu menjadi bangkit aktif, menyebar hingga semenanjung Arab. Ya, kecuali 3 daerah yang steril dari kemurtadan, yakni Mekah, Madinah, dan wilayah Taif. Nah, ini daerah yang masih kokoh ya menjunjung tinggi syariat Islam dan akidah Islam. Kenapa disebut tadi fanatisme kejahiliahan? Ya, sebagai di antara faktornya karena ini bisa ditangkap dari pernyataan Thalhah An-Namri. Ya, dia mengatakan, aku bersaksi katanya bahwa Musailamah itu pembohong dan Muhammad itu jujur. Namun pembohong dari Arab
ya Rabi'ah lebih kusukai daripada orang jujur dari Arab Mudhar. Ya Arab Rabi'ah yaitu ya tadi apa namanya Musailamah lebih aku sukai daripada yang jujur dari Arab Mudhar, ya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kondisi ini semakin dijelas dari kisahnya Amr ibn As ketika Rasulullah mengutusnya ke Oman setelah Haji Wada. Ya, dia sampai di negeri Bani Amir dan menginap di rumahnya Qurrah ibn Hubairah. Qurrah menjamunya sambil berkata begini, ini ketika Amr ibn As ya itu kemudian datang ke wilayah Oman. Itu wilayah daulah Islam saat itu. Nah, tokoh di antara tokoh itu mengatakan, ya Amr, orang Arab tidak senang dengan upeti. Gitu. Jadi mereka menganggap zakat itu upeti. Jika engkau dapat menghentikan hal tersebut, mereka akan menyukai ya dan mematuhi kalian. Jika tidak, dugaanku mereka akan melawan kalian. Ini karena juga dia sudah melihat riak-riak itu. Mendengar hal tersebut, Amr ibn As mengatakan, Qurrah, apakah engkau kafir? Engkau menakut-takuti dengan Arab. Demi Allah, akan aku injakan kaki di kepalamu, kata Amr ibn As radhiyallahu anhu. Jadi udah mulai tampak ya di antara pembangkangan mereka karena mereka enggan atau membangkang menunaikan apa? Zakat. Nah, bagaimana sikap politik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat munculnya berbagai macam gerakan kemurtadan? Ya. Ketika kabar berbagai macam suku kabilah itu kemudian mulai membangkang terhadap daulah Islam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang lemah lembut, ya, orang yang sangat bijak, itu ternyata ketika berhadapan dengan kaum murtad itu begitu keras. Ya, nanti berbeda dengan Sayyidina Umar. Ya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu faham bahwa hakikat kemurtadan tersebut nanti akan sangat membahayakan, gitu. Ya. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini orang yang apa? Orang yang sangat lembut, tapi kalau menghadapi kemurtadan dia sangat tegas dan keras. Ya, beda dengan Umar. Nah, ini terbalik ya. Umar itu walaupun terkenal keras dan tegas, itu ternyata dalam hal kemurtadan agak berbeda pandangan dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ternyata Umar itu awalnya nggak setuju. Mereka kan Islam, kira-kira begitu ya. Walaupun kemudian jelas gitu kemurtadannya gitu, karena sebelumnya Islam. Sayyidina Umar itu nggak sepakat ya awalnya itu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, tidak setuju dengan langkah memerangi mereka. Mungkin ya cukup dengan didakwahi gitu. Umar menolak pandangan Abu Bakar dan memintanya untuk mengampuni mereka. Udah ampuni saja. Yang termasuk di antara yang menolak untuk bayar zakat. Kata Umar bin Khattab kira-kira menyarankan kepada Abu Bakar, udahlah kalau mereka nggak mau bayar zakat, udah biarin aja kira-kira gitu. Kalau mereka nggak mau menunaikan zakat, udah biarin aja deh gitu kira-kira itu Umar. Masya Allah. Ya, tapi berikutnya Umar sadar ya. Kata Umar apa? Satukanlah orang-orang itu. Ya, maksudnya prioritaslah kepada persatuan, kesatuan. Dan lemah lembutlah kepada orang-orang itu. Nah, ini pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beda ya dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu keras tegas dalam masalah kemurtadan. Nah, Umar itu udahlah, maafkan aja mereka. Ya, satukan hati mereka. Berlemah lembutlah kepada mereka itu gitu ya, dan seterusnya. Walaupun nanti Umar menyadari kekeliruan pendapatnya. Lalu Abu Bakar menjawab statement Sayyidina Umar bin Khattab seolah dirinya kayu yang terbakar. Artinya itu Abu Bakar marah itu dengan statementnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Aku memang berharap bantuanmu ya Umar, tetapi engkau mendatangiku dengan pembangkanganmu. Umar dianggap pembangkang. Engkau begitu berani pada masa jahiliyah. Wah, luar biasa ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mengungkit kejahiliahan, bukan mungkin kejahilian ya, mengingatkan sebenarnya. Kata Abu Bakar Siddiq, ente ini, ya kira-kira begitu ya, di masa jahiliyah beraninya luar biasa. Ya, engkau begitu berani pada masa jahiliyah, tetapi menjadi pengecut setelah meluk Islam. Oh, ini nasihat Abu Bakar yang luar biasa menghentak Sayyidina Umar. Oh iya betul, ketika jahiliyah begitu kerasnya terhadap kaum muslimin, umat Islam. Ya, Abu Bakar menasihati Umar. Ya, engkau begitu berani di masa jahiliyah, kata Abu Bakar. Ini karena kondisi luar biasa, genting. Tetapi menjadi pengecut setelah meluk Islam, kata Abu Bakar. Wah, ini seolah-olah Umar ditampar ya pada siang bolong oleh Abu Bakar. Lalu menurutmu dengan apa engkau harus menyatukan mereka? Bagaimana menyatukan mereka, kata Abu Bakar? Ditanya tuh ya Abu Bakar Sayyidina Umar oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, apakah dengan syair yang dikarang atau dengan sihir penuh tipu daya untuk menyatukan mereka? Bukan dengan perang, kata Abu Bakar Siddiq.
Bagaimana menyatukan mereka itu yang sudah jelas-jelas membangkang, ya, dengan syair atau dengan sihir? Wah, tidak, kata Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sudah wafat dan wahyu sudah terputus. Ya, artinya ini Abu Bakar yang mengingatkan kepada Sayyidina Umar. Rasul sudah wafat dan wahyu sudah terputus, maka demi Allah, katanya, selama pedang ada di tangan, aku akan memerangi mereka. Walaupun mereka hanya menolak memberikan seutas tali unta yang dulu pernah mereka berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah tidak, kata Abu Bakar. Luar biasa. Ini sikap yang tegas, luar biasa. Sama tegasnya ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk memberangkatkan pasukannya, ya, Usama ibn Zaid ibn Harithah. Nggak ada yang berani, ketika sekian banyak orang tidak setuju, tapi Abu Bakar tetap berangkat pasukan Usama. Nah, ini pun sama. Ya, Umar bin Khattab menyatakan, ya Amirul Mukminin, ya, maafkan saja mereka, nggak usah kemudian disatukan mereka, jangan diperangi, kira-kira begitu. Ya, luar biasa. Ini keteguhan seorang Abu Bakar Siddiq yang nanti Umar banyak belajar dari Abu Bakar Siddiq. Ya, kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, demi Allah, selama pedang di tangan aku akan memerangi mereka, walaupun mereka hanya menolak memberikan seutas tali unta yang dulu pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi dulu mereka memberikan apa kepada Rasulullah SAW, dan mereka tidak mau menunaikan itu pada masa Abu Bakar Siddiq. Ya, aku akan perangi mereka. Kira-kira begitu. Ini langkah tegasnya Sayyidina Abu Bakar, ya, dalam rangka memerangi orang-orang riddah, itu orang-orang yang murtad. Walaupun mereka menolak memberikan seutas tali unta yang dulu pernah berikan kepada Rasulullah SAW, ya, maka mereka akan diperangi. Ya. Ini nanti kita lihat jawaban Abu Bakar itu beralasan sekali. Ya. Lalu kemudian Umar kembali berkata, bagaimana engkau memerangi mereka? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakannya harta dan darahnya semua perhitungannya adalah milik Allah, kata Umar. Lalu kemudian Abu Bakar kembali menegaskan, demi Allah, kata Abu Bakar, akan kuperangi siapapun yang memisahkan antara sholat dengan zakat, karena zakat adalah haknya harta. Karena itu aku katakan, ya, kecuali karena sesuatu yang benar, maka demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku melihat Allah telah mencerahkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka aku mengetahui bahwa dia adalah orang yang benar, gitu. Jadi beberapa kali disanggah gitu ya oleh Sayyidina Umar, tapi ternyata tetap Abu Bakar, ya, tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, ya, dia tidak akan memisahkan, ya, akan kuperangi siapapun yang memisahkan, ya, bainas shalah waz zakat, antara salat dengan zakat. Karena sebagian dari mereka mau salat, dia tetap sholat, tapi saya nggak mau menunaikan zakat. Tidak, kata Abu Bakar, aku akan perangi siapapun orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Itu aja diperang, luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang ini, berapa banyak orang yang sholat tapi yang tidak mengakui syariat Islam yang lain, itu kira-kira begitu. Dulu yang membangkang, tidak menunaikan zakat saja itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, hanya satu syariat Islam, karena Abu Bakar tahu persis ketika orang pelan-pelan dia nggak mengakui satu hukum Islam, maka dia nanti akan memeretel itu. Syarat Islam yang lain pun nggak akan dia yakini. Jadi akan jadi presiden buruk. Akan menjadi presiden buruk ketika kemudian ada kaum yang kemudian dia masih sholat tapi nggak mau zakat misalnya. Nanti ketika masih ditolerir, ya, akan kemudian merembet ke syariat yang Islam yang lain. Nggak mau haji ya, karena berat misalnya. Nggak mau ini karena berat. Nah itu. Maka Abu Bakar mengantisipasi itu, menghindari itu. Jadi jelas ya sikap tegasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gerakan ini kemudian baru muncul, ya, di antaranya ketika mereka sudah mulai berupaya menyerang Madinah. Bayangkan. Sementara pada saat itu pasukannya Usama ibn Zaid itu masih dalam ekspedisi perang, ya, ke Syam. Ya, ke Syam memerangi orang-orang Romawi itu pada saat itu. Artinya kan kekuatan kaum muslimin tidak full di Madinah. Walaupun ada sahabat-sahabat senior,
ya, ada Umar, itu ada Ali bin Abi Thalib gitu ya, ada Thalhah di antaranya. Tetapi kemudian tetap saja ketika pasukan-pasukan intinya itu kemudian pergi bersama dengan Usama ibn Zaid, Madinah itu lemah. Madinah itu masih lemah. Nah, maka kemudian muncul ya gerakan-gerakan kemurtadan di Madinah yang hendak menyerang Madinah bahkan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau terburu-buru memerangi kaum murtad sampai pasukan Usama kembali dari medan perang. Hal tersebut kenapa? Sebagian besar kekuatan kaum muslimin ada di pasukan itu. Ya, sayangnya kaum murtad tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan berusaha memanfaatkan dan luar biasanya, bukan luar biasanya ya. Dan kemudian faktanya mereka itu orang-orang murtad tahu bahwa Usama ibn Zaid berangkat dengan 3.000 orang pasukan. Nah, inilah mereka menganggap ini celah kelemahan kaum muslimin. Ketika kemudian pasukannya Usama bin Zaid berangkat keluar Madinah, pasti Madinah lemah. Pasti Madinah kosong. Pasti Madinah itu tidak full kekuatan. Maka mereka berupaya untuk menyerang Madinah. Kesempatan itu terwujud ketika Tulaihah al-Asadi memprovokasi para pengikutnya dari kabilah Abzubian, Ghatafan, Fazarah, dan Ta'i untuk menyerang Madinah. Ini mumpung Madinah lagi lemah, kata mereka. Pasukan-pasukan terbaiknya sedang keluar Madinah, kita serang Madinah, kata Tulaihah al-Asadi. Kemudian gerombol tersebut bergerak sampai ke pekuburan di Madinah dan memecah diri menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama di Dzil Qissah, daerah yang paling dekat dengan Madinah yang berjarak 35 km dari daerah Najd, ya. Lalu kemudian kelompok kedua di Abraq Robadah, berjarak 120 km dari Madinah. Jadi mereka buat dua kelompok. Satu jaraknya sudah dekat 35 kilo, satu lagi 120 km dari Madinah. Jadi mereka siap-siap datang ke Madinah. Nah, ini kira-kira ya kalau kita peta ini gerakan Tulaihah ya, daerah dari Bani Asad. Nanti terjadi perangan Buzakha di sini ya. Nah, jadi ini posisi di antaranya Madinah, ini Dzul Qissah di sini. Ya, jadi ini mereka sudah mulai berupaya nih untuk kemudian masuk ke Madinah dari wilayah tadi Bani Asad di sini. Ya. Nah, bagaimana strategi Abu Bakar Siddiq melindungi Madinah? Gerombolan tersebut mengirimkan utusan ke Madinah dan meminta agar Abu Bakar membiarkan mereka melaksanakan sholat, tapi tidak bayar zakat. Jadi kata mereka ngirim utusannya, ya Abu Bakar Siddiq, kami siap sholat, tapi kami nggak mau menunaikan zakat. Kenapa? Mereka nganggap itu sebagai upeti gitu. Lalu Abu Bakar menjawab, demi Allah, andai mereka menolak memberikan tali kekang unta sebagaimana yang mereka lakukan pada masa Rasulullah, maka akan aku perangi mereka. Utusan itu kembali ya ke kelompoknya dan mereka mengetahui kelemahan Madinah yang sedang. Jadi mereka datang ke Madinah itu bukan cuma sekedar ingin menyampaikan surat, ya, ingin menyampaikan pesan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa mereka nggak mau bayar zakat. Tetapi mereka juga sambil melihat kondisi dan situasi. Oh, ternyata Madinah sedang lemah, gitu ya. Madinah itu kan kelihatan ya dari bagaimana penduduknya dan seterusnya, gitu ya. Madinah sedang lemah gitu, dan sangat terbuka, ya, sehingga kemudian kata mereka mudah untuk menyerang Madinah. Nah, ketika itu Abu Bakar sadar bahwa Madinah memang sedang dalam posisi yang lemah. Nah, kemudian beliau mengumpulkan ya sahabat-sahabat senior ya dan kemudian kaum muslimin, lalu kemudian mengatakan kepada mereka semua, ya, kata Abu Bakar, negeri ini sedang berada dalam kegelapan. Utusan mereka telah melihat sedikitnya jumlah kalian. Jadi mereka mengutus itu, utusan itu sambil melihat Madinah, ya. Ternyata Abu Bakar sudah menangkap itu. Utusan mereka itu, ya, dari kalangan orang-orang murtad itu telah melihat sedikitnya jumlah kalian. Dan kalian tidak akan mengetahui apakah mereka menyerang pada malam atau siang hari. Kita nggak tahu mereka datangnya kapan. Nggak pernah bisa diagendakan, ya, nggak pernah diprediksi maksudnya. Kelompok mereka yang paling dekat sudah ada di depan pintu. Mereka berharap kita mau menerima kedatangan mereka. Namun kita sudah menolak mereka dan menolak tuntutan mereka. Karena mereka menuntut untuk tidak menunaikan zakat. Maka bersiaplah untuk berperang, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal waktu itu pasukan inti masih ada di dalam di luar Madinah jauh, ya, ratusan kilometer jaraknya. Nah, lalu Abu Bakar memanggil Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan lainnya untuk memposisikan mereka di gerbang Madinah. Ini orang-orang terbaik, ya, orang terbaik. Ali bin Abi Thalib orang terbaik.
Zubair bin Awam terbaik, Tolha orang terbaik, Abdullah bin Mas'ud orang terbaik. Dia kata Abu Bakar Siddiq, ya, dia ditempatkan di gerbang-gerbang di pintu-pintu gerbang Madinah. Ya. Nah, tentu disertai dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Sebagai tindakan preventif dari penyerangan pihak musuh, maka Abu Bakar memerintahkan penduduk Madinah untuk terus-menerus mengunjungi masjid saat masa perang ini. Ya, jangan banyak diam di rumah, ya, karena di rumah ya sendiri gitu ya. Banyak-banyaklah datang ke masjid. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi cara Abu Bakar untuk menghadapi orang gerombolan murtad yang menyerang Madinah. Dan pada malam yang ketiga musuh mulai menyergap Madinah. Ya, sebagaimana betul-betul yang diprediksi, mereka akan datang menyerang Madinah. Sebagian dari mereka bersembunyi di Dzil Hissi, nggak jauh dari Madinah. Ketika sampai di gerbang, ya, di Madinah, Ali dan yang lain berhasil memukul mundur mereka. Ya, kabar ini sampai kepada Abu Bakar Siddiq sehingga mereka yang berjaga tidak terlalu kesulitan untuk menghadapinya. Kemudian Abu Bakar mengikuti pasukan tersebut hingga Dzil Hissi. Jadi kejar sampai Dzil Hissi. Di tempat itu kaum murtad keluar dengan kantong kulit berbentuk balon. Ya, benda tersebut terikat tali dan digelindingkan dengan kaki mereka sehingga menakuti unta kaum muslimin. Ya, jadi kemudian istilahnya yang membuat seperti suara-suara gaduh gitu. Sehingga kemudian unta-unta kaum muslimin jadi ketakutan. Akhirnya pasukan kaum muslimin terpaksa kembali ke Madinah. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan kaum muslimin dan memerintahkan untuk mengejar musuh. Jadi jangan biarkan mereka nanti menyerang lagi, kejar mereka musuh. Maka ketika fajar tiba, pasukan kaum muslimin berada dalam posisi koordinat yang sama dengan pasukan kaum murtad itu. Tanpa sedikit pun diketahui oleh mereka. Jadi diikuti, dibuntuti sampai kemudian umat Islam tahu di mana posisi mereka. Maka pada saat yang tepat, ya, pasukan kaum muslimin memerangi mereka hingga mereka lari tunggang langgang. Kaum muslimin mendapatkan unta kaum murtad sebagai rampasan perang, gitu. Jadi mereka nggak sadar ketika kemudian kaum muslimin mengikuti, ya, dan kemudian pada saat yang tepat ketika mereka lengah, ya, orang-orang murtad tadi yang sudah mau dekat ke gerbang Madinah diserang oleh pasukan kaum muslimin. Mereka lari tunggang langgang. Maka selanjutnya Abu Bakar mengikuti pasukan kaum muslimin sampai ke Dzil Qissah, ya, dikejar terus, ya, dan di sana dia mengetahui kabar kemenangan pasukannya, ya. Sebelum kembali ke Madinah, Khalifah Abu Bakar menempatkan Nu'man ibn Muqarrin bersama sejumlah orang muslim lainnya di Dzil Qissah. Ini sebagai apa? Upaya untuk menjaga-jaga. Dzil Qissah di sini, ya. Ini wilayah yang kemudian untuk menghalangi datangnya Bani As'ad, ya, untuk datang ke Madinah. Dzil Qissah di sini itu antara nanti Khaybar, ada suku Ghatafan, ya, ada Bani Asad, Bani Ta'i, yang kemudian mereka kalau datang ke Madinah ya lewat sini. Ditempatkanlah pasukan kaum muslim di sini untuk berjaga-jaga. Ya. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu, bagaimana pengaruh keberhasilan upaya mengusir gerakan kemurtadan itu? Jadi apa pengaruhnya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para sahabat itu berhasil menghalau mereka dari Madinah, ya. Nah, keberhasilan mengusir gerakan murtad ini memiliki pengaruh yang sangat baik tentunya. Sang khalifah dan penduduk umat Islam yang tidak seberapa jumlahnya, gitu ya, karena sebagian sedang bersama dengan pasukannya Usamah, dapat berdiri tegak di hadapan gerombolan berjumlah besar yang terdiri dari suku Abs, Zubyan, Ghatafan, Fazarah, dan suku Ta'i. Pertempuran saat itu telah membuktikan kepada orang-orang Arab bahwa kaum muslimin mampu menghalau semua musuh, bahkan dalam kondisi tidak adanya pasukan Usamah. Nah, jadi ini mengangkat moral juga, ya, kaum muslimin, bahwa walaupun ditinggal pasukan terbaiknya, tetapi mereka masih mampu untuk kemudian bertahan dari serangan orang-orang murtad. Setelah pertempuran berakhir, banyak kabilah Arab yang kembali kepada Islam, gitu ya. Jadi mereka tersadarkan, ya. Banyak pula utusan kabilah yang membayarkan zakat kepada Khalifah Rasulullah. Di antara mereka yang pertama menunaikan zakat adalah Sofwan bin Sofwan, Zabarqan ibn Badr dari Bani Tamim, dan Adi ibn Hatim, ya, At-Ta'i yang merupakan salah seorang ketua atau pimpinan Bani Ta'i, gitu ya. Jadi itu juga punya pengaruh. Selain kewibawaan kaum muslimin kembali naik, juga orang-orang, ya, kembali menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, yakni menunaikan zakat. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu upaya untuk mengusir, ya, dari serangan dari kaum Bani Asad, ya, dari kaum Bani Asad. Lalu kemudian pada Rajab 11 Hijriah, pasukan Usamah kembali dengan kemenangan dan bawa rampasan perang. Kita tahu, ya, ini sudah kita kisahkan, ya, pada waktu sebelumnya. Pasukan Usamah berhasil dengan gemilang membawa sekian banyak harta rampasan perang.
Nah setelah pasukan Usama istirahat selama sekitar 2 minggu, Abu Bakar mulai memobilisasi semua orang untuk memerangi kaum murtad. Wah, itu baru di sini. Kita akan perang massal terhadap kemurtadan. Karena pasukan terbaik sudah pulang. Istirahat 2 minggu saja, ya, cuti perang, ya. Setelah kemudian perang sekian lama, hampir sebulan, ya, pulang ke Madinah istirahat 2 pekan. Setelah itu jangan istirahat, berangkat lagi untuk memerangi kaum murtad. Ya, kemudian dia ke Dzulqissah dan kaum muslimin dari berbagai penjuru berkumpul di sekelilingnya. Abu Bakar ingin menghancurkan kaum murtad dengan penghancuran yang telak. Ya, oleh karena itu dia membagi 11 panji dan menunjuk panglima untuk setiap panji serta arah yang harus dituju. Abu Bakar memperhatikan rasio kekuatan kepemimpinan pasukan dengan kabilah yang menjadi target serang. Jadi Abu Bakar ini ya panglima yang juga sangat tangguh gitu ya, yang sangat brilian. Jadi melihat kekuatan dari Bani Asad berapa, dari kaumnya Musailamah berapa, dari kaumnya Tulaihah berapa, ya, dari kaumnya Al-Aswad Al-Unsi itu berapa. Nah, ini dibagi tuh. Ya, si fulan berangkat ke sana, si fulan berangkat ke sana. Ada 11 panglima pasukan yang kemudian diangkat langsung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dengan menuju wilayah yang berbeda-beda. Nah, ini juga nanti strategi yang sangat luar biasa kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena begini. Nanti kalau kemudian mereka ini kan gerakan murtad berpencar-pencar. Ya, mereka berpencar di wilayah yang berbeda. Nah, akan sangat berbahaya kalau mereka bersatu gitu. Maka langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar sangat brilian. Artinya apa? Datangi mereka dulu sebelum mereka membuat konfederasi, sebelum mereka buat koalisi gitu. Mau dihancurkan dulu oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi sebelum mereka menyerang, mereka diserang dulu. Sebelum semua pasukan diberangkatkan untuk melakukan penyerangan, Abu Bakar mengirimkan surat kepada kaum murtad sebagai peringatan. Nah, ini juga penting ya. Karena bagaimana tidak, kaum murtad itu adalah orang yang pernah Islam. Orang yang pernah Islam. Maka sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi mereka, maka Abu Bakar kirim surat itu kepada mereka. Ya, minta mereka taubat, minta mereka untuk kembali kepada ajaran Islam. Ya, mengajak mereka untuk tidak memisahkan antara sholat dengan zakat. Ya. Jadi Abu Bakar mendakwahi mereka dulu. Ini penting sekali. Dalam suratnya Abu Bakar mengajak mereka untuk kembali kepada Islam dan jalan kebenaran, juga menerangkan kesalahan dan kesesatan mereka. Anda itu sesatnya begini dan seterusnya. Nah, sebagian mereka ketika disurati oleh Abu Bakar, mereka sebagian sadar, ya, menerima dengan positif. Sedangkan yang lain tetap dalam kesesatan dan tetap dalam kemurtadan. Maka kaum muslimin memerangi mereka dengan sengit selama setahun penuh dan kemenangan berpihak pada kaum muslimin nanti ya kita lihat. Sepanjang peperangan itu Abu Bakar mengawasi setiap pergerakan pasukan dari berbagai medan, ya, juga menerima laporan dari para panglima serta membalasnya. Dia pun mengarahkan sebagian pasukan untuk membantu pasukan lain jika memang itu dibutuhkan. Jadi ini langsung bisa cross ya, kamu sini harus bantu ini dan seterusnya. Itu terjadi di lapangan. Dan antum bisa bayangkan ya, saat itu komunikasi belum tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa WA ya. Kamu udah beres, oke, lanjut ke sana bantu pasukan ini ya. Dulu luar biasa itu. Bagaimana memanage pasukan ya, 11 orang panglima langsung menyebar ke berbagai macam wilayah yang berbeda. Belum ada handphone, belum ada internet dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana siapa saja kemudian 11 pasukan penumpas kemurtadan dan Abu Bakar Siddiq membagi pasukan menjadi 11 panji perang dan detasmen. Setiap panji perang dipimpin oleh seorang pemimpin dan Abu Bakar memerintahkan seorang pemimpin pasukan agar waspada terhadap penduduk muslim yang berada di wilayah-wilayah yang mereka lintasi. Ini 11 pasukan ya. Khalid bin Walid menuju Bani Asad, Bani Tamim dan Yamamah. Wah, ini kelompok yang istilahnya yang luar biasa pembangkangannya terhadap daulah Islam. Ya, Ikrimah ibn Abu Jahal menemui Musailamah di Bani Hanifah, Aman, Mahrah, Hadramaut dan Yaman. Surahbil bin Hasan menuju Yamamah mengikuti Usamah kemudian ke Hadramaut. Pasukan Turaifah bin Hajir menuju Bani Salim di Hawazin. Pasukan Amr bin As menuju Qado'ah. Lalu kemudian Khalid bin Sa'id bin As menuju pinggiran kota Syam. Ini perbatasan. Pasukan Al-Ala bin Hadar menuju Bahrain. Pasukan Hudzaifah bin Muhsin menuju Oman. Pasukan Urjafa bin Harthimah menuju Mahrah. Pasukan Muhajid bin Abu Umayyah menuju Yaman, Son'a kemudian Hadramaut. Pasukan Su'aid bin Mukrim menuju daerah Tahamh di Yaman. Lalu 11 pasukan. Yang 11 detasmen disiapkan khusus Sayyidina Abu Bakar untuk apa? Untuk memerangi gerakan kemurtadan. Ya, ini luar biasa. Nah, ini ya kalau terletak ya.
luar biasa. Di nomor 1 Khalid bin Walid, Ikrimah, lalu kemudian Amr bin As dan seterusnya. Ya, ini peta pergerakan. Intinya rahmat ini hampir di seluruh. Ya ini kan Madinah ini. Jadi hampir sekitar Madinah itu gerakan kemurtadan. Anda bisa bayangkan. Ya. Mulai dari kemudian ya ini Tulaihah ya Ibn Khuwailid. Nanti kemudian terjadi perang Bazakhah di sini. Ya, lalu kemudian di atas itu nanti ada Yamamah, ya, gerakan kemudian Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya banyak sekali. Jadi sampai kemudian ini daerah Yaman di sini ya, daerah Yaman. Lalu kemudian di dekat daerah Najd. Lalu kemudian daerah Yamamah banyak sekali itu, ya. Lalu kemudian Oman. Ya, ini kemudian Bahrain di sini, luar biasa. Begitu rupa gerakan kemurtadan ini masif, ini artinya tidak bisa dianggap remeh. Gerakan kemurtadan itu nggak bisa dianggap remeh karena mereka itu perlahan pasti membuat sebuah pergerakan itu yang berbahaya. Semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Nah, pembagian pasukan ini sesuai dengan perencanaan yang strategis dan memiliki makna yang sangat penting. Saya sampaikan apa? Yang pertama, kaum murtad itu terpisah-pisah daerahnya dan itu jauh-jauh, jaraknya ratusan kilometer antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu loh, ya. Nah, semua berada di negeri masing-masing. Meskipun kaum murtad berjumlah besar, ya, tetapi mereka tidak mampu menggalang persatuan karena tempat mereka berjauhan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bagaimanapun mereka itu besar. Kalau digabung itu luar biasa. Mungkin bisa ratusan ribu orang. Tetapi karena kemudian tempat mereka berjauhan satu sama lain, sehingga mereka nggak bisa lakukan koordinasi gitu loh. Misalnya seperti perang Ahzab dulu kan. Kita datang pada tanggal sekian, pada saat sekian, gabung di mana itu. Nah, ini tidak sempat mereka melakukan koordinasi antar gerakan kemurtadan untuk menyerang Madinah. Lalu kemudian Abu Bakar lebih dulu menyerang mereka untuk melumpuhkan mereka di masing-masing tempat. Nah, ini menurut saya langkah yang sangat brilian. Jadi Abu Bakar tuh nggak diam di Madinah. Bayangkan kalau Abu Bakar memutuskan untuk tidak memberangkatkan detasemen pasukan untuk memerangi mereka. Mungkin mereka punya kesempatan untuk bersatu, saling komunikasi, datang habis, ya. Tapi luar biasa briliannya Abu Bakar Siddiq, tidak dibiarkan mereka saling bersatu, komunikasi satu sama lain, ya. Mereka dihabisi, ya, dilumpuhkan, ya, di tempat mereka. Kaum murtad tidak mengetahui bahaya kaum muslim bagi mereka, di mana kekuatan kaum muslimin mampu memusnahkan seluruh kaum murtad dan dalam beberapa bulan saja. Oleh karena itu Abu Bakar bermaksud melakukan serangan yang mengejutkan kaum murtad, memusnahkan senjata dan melemahkan kekuatan mereka sebelum mereka bersatu menegakkan kebatilan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi maka kemudian kita bisa melihat bahwa langkah yang dilakukan Abu Bakar ini langkah yang sudah sangat tepat, ya, sangat tepat. Karena kalau tidak, ya, mereka bersatu tuh, berbagai gerakan, mereka menyatukan diri, udah selesai itu. Mereka datang ke Madinah, ya, dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin Madinah akan rata gitu ya dengan tanah, dengan kaum-kaum yang murtad tadi. Nah, yang pertama kita akan bahas bagaimana menumpas gerakan Al-Aswad Al-Unsi dan kemurtadan di Yaman. Namanya adalah Abalah ibn Ka'ab, dia dijuluki Dzil Khimar. Ini tentang siapa Al-Aswad Al-Unsi. Karena selalu memakai kain penutup ini, ya, khimar. Dia dijuluki Al-Aswad Al-Unsi karena wajahnya yang hitam. Al-Aswad, ya, wajahnya hitam. Kekuatan Asad terletak pada badannya, keberanian yang besar dan kepiawaian dalam perdukunan, sihir, pidato. Dia adalah orang yang dia adalah dukun dan peramal yang bisa memamerkan keajaiban di hadapan kaumnya, menarik hati pendengar dan menggunakan harta untuk menarik massa. Nah, ini cara Al-Aswad Al-Unsi. Dia tahu ya orang dulu itu level intelektualitasnya ya gitu, ya, aneh terhadap hal-hal yang kira-kira wah ini hebat dan seterusnya gitu ya. Ya mungkin pada saat sekarang nggak akan menarik perhatian, tapi masa dulu, ya, itu sangat menarik perhatian orang ketika orang mampu memamerkan hal-hal yang menakjubkan gitu. Ya gitu ya. Kalau sekarang mungkin itu trik atau itu bohong dan seterusnya. Al-Aswad Al-Unsi memproklamirkan diri sebagai nabi di Yaman pada masa-masa akhir kehidupan Nabi SAW. Ia murtad dari agama Islam dan mengaku meraih nubuah, kenabian. Kemurtadannya adalah kemurtadan pertama yang terjadi dalam Islam pada zaman Rasul SAW. Al-Aswad Al-Unsi. Ia bersama para pengikutnya bergerak cepat dan menguasai hampir seluruh wilayah Yaman hanya dalam waktu 3 atau 4 bulan saja. Bayangkan, Yaman dulunya udah masuk Islam, dia membuat gerakan, memprovokasi orang sampai dalam waktu 3-4 bulan,
ya hampir seluruh wilayah Yaman itu kemudian dia kuasai. Nabi SAW mengirimkan surat kepada kaum muslimin di Yaman yang berisi anjuran perang melawan Al-Asad Al-Unsi. Jadi masih waktu itu Rasulullah SAW masih hidup ya. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada kaum muslimin yang ada di sana untuk memerangi gerakan Al-Aswad Al-Unsi. Kaum muslimin pun ya di Yaman menyambut seruan Rasulullah SAW. Maka di waktu subuh mereka saling memanggil dengan sandi yang sudah sama-sama mereka sepakati dan mereka berseru secara Islam sambil beramai-ramai mengatakan, kami bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah dan bahwa si Abalah yakni Aswad Al-Unsi itu seorang pembohong. Akhirnya apa? Ya, umat Islam mampu membunuh Al-Aswad Al-Unsi tadi. Kepala Aswad yang telah putus dari lehernya mereka lemparkan keluar itu sampai kemudian dilihat oleh para penjaga istananya itu ya, para pengikutnya. Para penjaga istana hanya terbengong melihat kepala si dukun keji itu. Ya, tak lama kemudian penduduk di sekitar istana berduyun-duyun menyaksikan kepala Aswad yang telah tergeletak. Sebentar keadaan jadi kacau, kemudian tenang kembali setelah Qais, Fairuz, dan Dazweh menguasai keadaan, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan kacau sebelumnya. Besar sekali pengaruhnya buat Asad pada saat itu. Imam At-Tabari dan Ibnu Athir menyebutkan bahwa Al-Aswad Al-Unsi itu mati sebelum Rasul berpulang ke rahmatullah. Jadi ini sesaat sebelum itu. Dan bahwa pada malam kejadian itu beliau sudah menerima wahyu ya ketika berkata Al-Unsi dibunuh oleh seorang laki-laki yang mendapat berkah dari keluarga orang-orang yang penuh berkah. Ketika ditanya siapa, dia menjawab dibunuh oleh Fairuz katanya. Sumber lain menyebutkan bahwa berita kematian Aswad itu sampai ke Madinah setelah wafatnya Rasul. Dan bahwa itulah berita baik pertama yang sampai kepada Abu Bakar ketika dia di Madinah. Ini antara peralihan ya. Pemberontakannya Al-Aswad Al-Unsi atau kemudian murtadnya itu gerakan itu ketika masa peralihan antara akhir Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Fairuz mengatakan, ya, setelah Aswad kami bunuh, keadaan kita kembali seperti semula di tangan Mu'adz bin Jabal yang waktu diutus Rasulullah SAW ke Yaman, dan dia yang mengimami sholat kami. Tinggal harapan bagi kami, orang yang kami benci sudah tidak ada kecuali pasukan berkuda teman-teman Aswad. Kemudian setelah datang berita kematian Nabi, di mana-mana timbul kegelisahan. Ya, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu Al-Aswad Al-Unsi. Ya, itu karena diantaranya karena Rasul mengirimkan surat kepada mereka ya untuk kemudian memerangi gerakan kemurtadan ya yang dilakukan oleh Aswad Al-Unsi. Akhirnya kemudian Aswad Al-Unsi mampu dilumpuhkan, bahkan dia dipenggal kepalanya. Yang kedua, menumpas fitnahnya Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah adalah seorang kepala suku dari Bani Asad bin Khuzaimah yang kaya raya dan sangat terkenal. Namun dia menolak bahkan memerangi Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 625, yakni 2 tahun setelah hijrah, ia dikalahkan dalam pertemuan Qattan yang merupakan serangan mendadak oleh kaum muslimin dipimpin oleh Abu Salamah ketika Bani Asad hendak bersiap untuk mengepung kota Madinah. Jadi mereka itu pada masa-masa baru 2 tahun setelah hijrah awal-awal ya. Antara sekitaran perang Uhud ya pada tahun 2 Hijrah pada saat itu diketahui mereka akan menyerang Madinah, tapi Rasul memutuskan untuk menyerang mereka lebih dulu ya. Dan ketika itu Bani Asad yaitu kemudian mampu dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin ya. Tetapi kekalahan itu nggak membuat dia jera, bahkan ia ikut mengepung Madinah dalam pertemuan Khandaq. Dia gabung dalam pasukan koalisi ya, ini Tulaihah ya. Jadi Tulaihah ketika sebelumnya tahun kedua Hijriah dikalahkan kaum muslimin, dia tunduk ya. Lalu kemudian pada tahun ke-5 Hijriah dia ikut gabung pasukan koalisi untuk menyerang Madinah. Itu pada tahun 627 Masehi. Dan pada tahun 630 Masehi, 3 tahun setelah itu ia langsung berhadapan di hadapan Nabi. Tidak lama setelah itu Fathu Mekah. Ya, jadi 630 Masehi dia masuk Islam. Ya, 3 tahun setelah perang Ahzab dia masuk Islam di hadapan Nabi. Ya. Tidak lama setelah Fathu Mekah. Namun setahun setelah itu ia memberontak dan mengklaim dirinya mendapat wahyu sebagai nabi. Luar biasa. Ini cepat sekali orang itu berubah gitu ya. Pengakuan dari berbagai suku Arab lainnya membuat Tulaihah lupa diri dan ambisius untuk membentuk konfederasi suku Arab melawan kaum muslimin. Jadi dia mengaku nabi, ternyata karena dia tokoh, punya harta kekayaan yang banyak. Ketika dia mengklaim diri sebagai nabi, ada yang mengikuti. Jangankan dulu ya, rahmat Allah. Sekarang pun itu kalau ada orang yang aku jadi nabi itu ternyata ada juga pengikutnya gitu. Jadi ternyata orang gila itu ya akan banyak pengikutnya dari kalangan gila-gila juga. Ya, orang-orang yang punya halusinasi, ngaku pernah dapat wahyu. Bahkan ya sekarang ini ya
belum lama kita lihat ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu, ada orang mengaku sebagai malaikat Jibril aja dipercaya kok. Bayangin ya. Jadi kalau Anda menganggap kita kok ada ya orang ngaku jadi nabi itu diikuti, jangan aneh. Masa itu orang ya masanya begitu. Jangan, saya bilang ya jangan. Kan dulu orang ngaku nabi diikuti oleh banyak orang karena dia punya kekayaan, pengaruh yang besar. Ngaku jadi nabi, banyak orang percaya. Itu dulu. Sekarang pun ternyata orang ngaku malaikat Jibril dipercaya kok. Orang ngaku jadi nabi dipercaya kok. Orang saya mendapatkan wahyu dipercaya kok. Nah jadi tetap setiap zaman itu ada orang-orang jahilnya, setiap zaman itu ada orang-orang bodohnya gitu, kira-kira begitu. Ya. Jadi karena banyak yang dukung, wah ini hebat nih, ya. Ternyata ngaku jadi nabi itu banyak yang dukung gitu loh. Ya, karena kan orang tahu tuh Nabi Muhammad SAW sudah wafat gitu loh. Nah inilah saya penggantinya, kira-kira begitu. Nah, kalau Muhammad bisa jadi nabi, kenapa saya nggak bisa jadi nabi? Ya kira-kira begitu. Nah, itu Tulaiha. Ya. Pada Juli 632 Masehi, Khalifah Abu Bakar memobilisir pasukan untuk memerangi suku Arab yang memberontak. Tentara ini dibagi tiga dengan komandannya masing-masing diserahkan pada Ali bin Abi Thalib, Tolhah, dan Zubair bin Awam. Nah ini orang-orang hebat. Bala tentara kaum muslimin ikut menyerang konfederasi pimpinan Tulaihah di pertemuan Dzul Qussa, yang juga merupakan serangan mendadak pada pusat penggalangan kekuatan lawan. Pihak Tulaihah mengalami kekalahan dan memaksa mereka mundur ke Dzul Hassa, ya, agak di belakang ya. Dzul Qussa itu agak di dekat Madinah. Abu Bakar akhirnya menugaskan Khalid untuk menghancurkan sisa kekuatan Tulaihah. Kedua kekuatan itu berjumpa di sebuah tempat yang bernama Buzakho. Maka terjadi pertempuran Buzakho. Khalid berkekuatan 6.000 personil, sedangkan Tulaihah 15.000 orang personil, ya, yang kemudian loyal terhadap Tulaihah, ya. Dan bagi Khalid ini bukan perkara yang berat, ya, walaupun nanti pada akhirnya tentu mereka dikalahkan. Khalid menantang duel Tulaihah. Sebelum pertempuran, Tulaihah cedera, ya, dia tidak tidak mati, dia cedera hingga lari berlindung di belakang pasukannya. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit dalam jarak dekat serta bertubi-tubi di mana kemenangan terlihat akan jatuh pada pihak yang paling kokoh pada saat itu. Keahlian tanding pasukan kaum muslimin secara individual sangat menonjol pada pertempuran kali ini. Dengan berbanding 1:2, ya, tadi 6.000 dengan 15.000. Pasukan kaum muslimin lebih sedikit berhasil kemudian mendapatkan kemenangan. Setelah kekalahan yang telak itu mampu dikalahkan, ya, 15.000 pasukan Tulaihah, ya, maka kemudian sebagian di antara mereka sadar, akhirnya kemudian kembali berislam. Namun Tulaihah berhasil lolos, ya, kembali Tulaihah lolos dan kemudian lari ke Syam, ke Palestina, ya. Akhirnya kemudian di persembunyian itulah kemudian Tulaihah sadar dan akhirnya Tulaihah menerima Islam secara menyeluruh. Jadi dia sadar itu ketika masa pelarian, ya, di wilayah Syam, ya, di wilayah Palestina. Dan berikutnya Tulaihah minta ampun, ya, meminta ampunan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tulaihah meminta ampun kepada Khalifah Abu Bakar dan ia beserta sukunya mendapatkan ampunan tersebut. Jadi Tulaihah ketika menyampaikan meminta ampun kepada Abu Bakar dan Abu Bakar melihat, ya, permohonan ampun itu tulus, juga setelah Tulaihah tidak lagi punya kekuatan, ya, maka Abu Bakar mengampuni Tulaihah. Namun mereka dilarang Abu Bakar untuk berang bersama kaum muslimin yang tidak pernah murtad maupun yang berontak. Ya, boleh kamu masuk diampuni, ya, lalu kemudian tapi kalian dilarang untuk ikut berperang karena khawatir nanti terjadi sesuatu gitu. Pada tahun 634 pada masa khilafah Umar, barulah Tulaihah dan sukunya mendapat kesempatan untuk, ya, serta dalam perang. Mereka dikerahkan oleh Umar untuk perang di front Irak melawan bala tentara Sasania Persia. Pertama kalinya berperang pada pihak kaum muslimin adalah pada pertemuan di Jalula. Nah, jadi pada masa Abu Bakar, Tulaihah nggak diajak berperang. Tapi pada masa Umar, ya, Tulaihah diajak berperang. Tulaihah menuliskan sejarah gemilang pada pertempuran Qadisiyah. Tulaihah dan suku Bani Asad menjadi penentu bertahannya pasukan kaum muslimin pada hari pertama dalam pertempuran Qadisiyah yang dikenal sebagai Yaumul Armath, ya, atau hari kekacauan. Ia tercatat dalam serbuan seorang diri ke barisan lawan pada malam hari serta berhasil membuat tawanan perang. Ia juga tercatat pernah menerobos hingga ke barisan tenda di lini belakang Sasania serta berhasil merubuhkan tenda-tenda lawan, membunuh 2 pasukan elit Sasania, merampas 2 kuda perang, ya, berbaju zirah yang ia bawa kembali ke barisan kaum muslimin. Berikut menyerahkan 1 tawanan perang kepada Panglima Sa'ad bin Waqqas.
Tulaiha juga mendapatkan syahidnya pada pertempuran Nahawan dengan mengorbankan jiwa raganya guna memancing bala tentara Sasania Persia ke dalam jebakan kaum muslimin hingga membawa pada kemenangan yang menjadi titik nadir dalam kekalahan total kekaisaran Sasania Persia. Masya Allah. Antum bisa bayangin ya. Jadi kita nggak tahu masa ujung akhir seseorang. Jadi pelajarannya Tulaiha ini, kalau menurut saya ini menjadi pelajaran penting buat kita bahwa who knows gitu loh. Siapa yang tahu dengan akhir kehidupan seseorang. Ya coba untuk bayangin. Tulaiha ini beberapa kali mau menyerang Madinah. Perhatikan ya, ini penting ini ya. Hikmah Tulaiha ini. Tulaiha itu beberapa kali hendak menyerang Madinah. Ya, ketika itu digagalkan pada tahun 2 Hijriah. Lalu kemudian membantu pasukan Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Ya, juga kemudian dia gagal. Akhirnya kemudian dia nyatakan masuk Islam. Setahun berikutnya dia murtad, menggalang pasukan sampai puluhan ribu orang untuk menyerang Madinah. Coba yang itu Tulaiha, ya. Lalu kemudian dia mampu dikalahkan, ya. Pasukannya dilumpuhkan dan dia lari ke Syam. Di Syam itulah kemudian dia melakukan perenungan sampai dia kemudian sadar dan kembali masuk Islam. Karena bagaimanapun tidak, mungkin di dalam hatinya masih ada iman tadi. Ya, jadi hati-hati dengan orang-orang, bukan hati-hati, maksudnya apresiasi ya orang-orang yang mungkin masih di dalam hati itu masih ada iman kepada Islam. Karena bisa jadi kemudian keimanan itu akan bertambah kuat sebagaimana kisahnya Tulaiha Al-Asadi. Bayangin ya, yang kita tahu awalnya dia beberapa kali menyerang Madinah, hendak membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat ya, akhir hayatnya dia menjadi syahadah. Bahkan ya dalam beberapa pertempuran pada masa Umar bin Khattab, ya ini Tulaiha itu menjadi pahlawan. Ya, luar biasa kontribusinya dan kontribusi kaumnya Bani Asad ya terhadap kemenangan kaum muslimin. Luar biasa. Ya, bahkan kita tahu ya bahwa Tulaiha ya mendapatkan syahid pada pertempuran Nahawan. Itu pun setelah dia mengorbankan jiwa raganya memancing bala tentara Sasania Persia ke dalam jebakan kaum muslimin hingga menjadikan diri sebagai mortir lah kira-kira, sehingga membawa kemenangan yang menjadi titik nadir dan kekalahan total kekaisaran Sasania. Tulaiha Al-Asad, ya luar biasa. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang mungkin kita gemes nih sama seorang ini, pengen gitu ya, pengen ngegebukin nih orang, ya pengen ngehajar nih orang, ya tapi who knows gitu loh, akhir hayat seseorang itu kita nggak ngerti. Masya Allah, ini pelajaran ya, pelajaran sini luar biasa menyentuh kisahnya. Tulaiha ini orang yang berkali-kali menyerang kaum muslimin, tapi kemudian ternyata ketika iman itu sudah merasuk ke dalam diri seorang, apapun dia akan korbankan. Ya, termasuk tadi ya menembus ke barisan lawan pada malam hari, berhasil membawa tawanan perang. Ya, tercatat juga menerobos sehingga barisan tenda di lini belakang Sasania Persia, berhasil merobohkan tenda-tenda lawan, membunuh 2 pasukan elit Sasania, merampas 2 kuda perang berbaju zirah yang dibawa kembali ke tangan kaum muslimin dan menyerahkan 1 tawanan kepada Panglima Sa'ad bin Waqqas. Ya, sampai kemudian akhirnya ya Tulaiha Al-Asadi ini kemudian syahadah, dia menemukan syahidnya pada pertempuran Nahawan. Itu pun ketika dia mengorbankan jiwa raganya memancing bala tentara Sasania Persia ke dalam jebakan kaum muslimin sampai kemudian dia menemukan syahid. Nah, ini nanti kita akan bahas mungkin pada bahas ketika Umar ibn Khattab ya. Sekarang masih Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ya luar biasa. Jadi salah satu orang yang kemudian memimpin gerakan kemurtadan yang kembali kepada Islam adalah ya Tulaiha ini dari kaum Bani Asad. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang ketiga terbunuhnya Malik ibn Nuwairah. Malik ibn Nuwairah adalah salah satu pemimpin dari Bani Tamim yang menolak membayar zakat. Malik ibn Nuwairah bermukim di Butah. Setelah mendapat kabar tentang pembangkangan Malik ibn Nuwairah, Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid bersama pasukannya untuk meminta mereka kembali bayar zakat. Setelah mendekati Butah, pasukan Khalid mengirimkan utusan ke Bani Tamim untuk mengajak mereka masuk Islam. Para pemimpin Bani Tamim kecuali Malik ibn Nuwairah, di para pejabat-pejabatnya, penguasanya itu, kecuali Malik ibn Nuwairah menyambut baik, semuanya menyambut baik kecuali Malik ibn Nuwairah.
Mereka bersedia kembali bayar zakat, sedangkan Malik tetap menolak bayar zakat. Dengan marah Khalid mengatakan kepada Malik ibn Nuwairah, tidakkah engkau tahu bahwa kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban sholat? Nah, jadi kenapa Anda tidak memisahkan? Ente sholat tapi kau bayar zakat. Bukankah kewajiban sholat sama dengan kewajiban zakat? Bukankah kewajiban zakat sama dengan sholat? Ya, kata Khalid ibn Walid mengingatkan. Ini juga dakwah dilakukan. Lalu Khalid memerintahkan Dirar ibn Azwar untuk memenggal kepalanya Malik ibn Nuwairah. Abu Qatadah melaporkan tindakan Khalid kepada Abu Bakar. Jadi pada saat itu, ya Khalid memerintahkan Dirar ibn Azwar untuk memenggal kepalanya Malik ibn Nuwairah. Lalu kemudian Qatadah melaporkan tindakan Khalid kepada Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar, ganti Khalid. Sungguh pedangnya sangat mudah mencabut nyawa orang. Jadi orang ini dianggapnya masih samar gitu loh. Ya, Malik ibn Nuwairah itu dianggap masih samar karena dia masih apa? Masih menerima sholat. Cuman nggak mau bayar zakat, ya. Jadi dia menerima sholat tapi nggak mau bayar zakat. Nah itu Malik ibn Nuwairah. Oleh Khalid ibn Walid itu kemudian diperintahkan kepada Dirar penggal kepalanya. Kata Khalid. Ya, sampai berita itu kepada Umar. Kata Umar, ganti Khalid. Pedangnya terlalu tajam katanya. Mudah sekali nyabut nyawa orang. Mudah sekali bunuh orang di Khalid, kata Umar. Itu Umar yang sebegitu tegasnya. Namun Abu Bakar mengatakan, aku tidak mungkin menyarungkan pedang yang telah dihunus Allah terhadap orang kafir. Nah, jadi jelas kekafiran karena Khalid mengatakan ya dia menolak bayar zakatnya dengan keyakinan, dengan etikodi gitu. Ya bukan cuma sekedar saya nggak mampu dan tapi kemudian makanya kemudian diyakini bahwa Malik ibn Nuwairah setelah dikonfirmasi oleh Khalid bin Walid memang dia betul-betul tegas menolak untuk membayar zakat. Nah, ini posisi keberadaannya Malik ibn Nuwairah. Nah, kalau Bani Asad di sini tadi ya, Tulaihah al-Asadi Bani Asad, lalu Malik ibn Nuwairah itu di sini ya, dan terjadi pertempuran Buttah di sini. Ya, kalau tadi Bani Asad terjadi pertemuan Buzakha di sini. Nah, ini posisi keberadaan Malik ibn Nuwairah di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat ya adalah kemurtadannya penduduk Oman. Kemurtadannya penduduk Oman. Ya. Rahmati Allah Subhanahu. Sebelum Islam, Oman itu berada dalam kekuasaan Persia. Jadi wilayah Oman, itu dulunya berada dalam kekuasaan Persia. Tahun 629, ya, Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada Raja Oman, yakni Abd dan Raja Jaifar. Akhirnya raja tersebut diperkenalkan Islam oleh Amr ibn As. Jadi yang membawa surat itu Amr ibn As, dan Amr ibn As itu sudah kenal dengan mereka. Nanti ya dulu itu sebelum ketika masa pembahasan Rasul mengirimkan utusan untuk mengajak raja-raja masuk Islam, di antara utus Amr bin As. Amr bin As diutus kepada Raja Oman mengajak mereka masuk Islam, dan mereka masuk Islam. Nah, setelah Rasul wafat terjadi pembangkangan di Oman karena Jaifar merasa khawatir. Jadi rajanya tetap dalam Islam, hanya kaumnya saja di antara yang membangkang. Kaumnya akan membangkang sebab dengan enggan bayar zakat ke Madinah. Maka Jaifar dan Amr bin As sepakat untuk membagikan zakat kepada fakir miskin setempat. Jadi supaya mereka, kami pungut zakat tapi kami kembalikan lagi kepada kalian semua, kira-kira begitu. Lalu Amr bin As masih tinggal di tengah-tengah mereka ketika rakyat Oman memberontak setelah Nabi wafat. Amr bin As kembali ke Madinah dan Jaifar lari ke pegunungan dan berlindung di wilayah sana. Itu ketika terjadi pemberontakan di Oman. Nah ini ya, jarak antara Madinah dan Oman itu di sini. Ya, nanti tokohnya Laqit ibn Malik al-Azdi. Kalau jaraknya itu sekitar 2000 km dari Madinah. Bayangin ya, ini kirim pasukan nanti ke sini. 2000 km minal Madinah ya, ini di Oman ya. Pemimpin pemurtadan Oman adalah Laqit ibn Malik al-Azdi. Seperti yang lain, dia juga pernah mendakwa diri sebagai nabi. Khalifah Abu Bakar mengirim Huzaifah bin Mihsan al-Ghilfani dan Himyar ke Oman, dan Arfajah ibn Harsam al-Bariki dari Azad ke Mahra. Keduanya diperintahkan berangkat bersama-sama bertolak dari Oman, dan pemimpin di tangan adalah Huzaifah ya, Huzaifah ibn Mihsan. Bila sudah berbelok ke arah Mahra, pimpinan supaya dipegang oleh Arfajah. Jadi beberapa orang pimpinan itu gabung di satu tempat. Bukan cuma itu, Abu Bakar juga memerintahkan Ikrimah bin Abu Jahal yang dipukul mundur oleh Musailamah dari perang Yamamah. Wah, ini pertemuan pertama nanti ya, kita akan bahas berikutnya. Ya, Ikrimah ibn Abu Jahal juga mampu dipukul mundur oleh pasukan Musailamah al-Kadzab. Lalu kemudian Abu Bakar memerintahkan lebih dulu untuk melumpuhkan Oman, ya, kaum murtad di wilayah Oman, untuk membantu Hudzaifah dan Arfajah.
Nah, Ikrimah diperbantukan untuk membantu Hudzaifah dan Arfajah. Maka ya kepada kedua jenderal itu Khalifah Abu Bakar berpesan agar memperhatikan pendapatnya Ikrimah ibn Abu Jahal. Pasukan Ikrimah ibn Abu Jahal bertemu kedua jenderal itu, yakni Hudzaifah ibn Mihsan dan Arfajah, sebelum mereka mencapai Oman. Jadi ketika sebelum sampai Oman mereka kumpul dulu. Setelah mengadakan musyawarah, mereka bersama-sama memberitahukan Jaifar, ini bekas Raja Oman ya, dan saudaranya Abbad di tempat persembunyian. Udah, kalian gabung dengan kami. Kita akan lawan, kalahkan pasukan kemurtadan. Ya, ini bekas Raja Oman yang masuk Islam, tapi karena muncul gerakan kemurtadan, mereka lari gitu. Akhirnya dipanggil kembali oleh 3 orang panglima ini. Ya, ayo gabung bersama dengan kami. Lalu Jaifar dan Abbad adalah anak-anak Khulanda, Al-Khulanda sebagai Amir Azad Oman. Kedatangan kaum muslimin diketahui oleh Laqit, pimpinan gerombolan murtad. Ia mengumpulkan pasukan kemudian bermarkas di daerah Dabba. Jaifar dan Abbad serta rombongan sudah berangkat ke Suhar yang kemudian memberitahukan kepada Ikrimah dan kedua rekannya, lalu mereka kemudian bergabung. Di Dabba inilah kemudian terjadi pertempuran dahsyat antara kedua kekuatan itu. Ya, kaum muslimin dipimpin oleh 3 jenderal sekaligus dan Laqit jadi ya hampir saja kemenangan berada di pihak Laqit. Pada itu dalam barisan muslimin terjadi pula sedikit kekacauan, tapi ketika itu datang bantuan besar dari Banu Abdul Qais dan kabilah-kabilah Bahrain lainnya yang kemudian masih ada dalam Islam ya, yang melindungi mereka serta memberi bantuan dengan melipat gandakan kekuatan mereka. Dengan demikian saat itu pasukan gerakan kemurtadan mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan keadaan muslimin di sana juga menjadi stabil. Akhirnya kemudian Hudzaifah tinggal di Oman, membereskan segala sesuatu dan menjaga ketenangan para penduduknya. Arfajah berangkat ke Madinah membawa 1/5 rampasan perang kepada Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal serta pasukannya meneruskan perjalanan ke Mahra untuk menertibkan keadaan serta untuk mengembalikan panji Islam di sana. Jadi panglima ini bagi tugas, 1 Hudzaifah tinggal di Oman untuk beresin semua setelah terjadi kekacauan. Arfajah pulang ke Madinah bawa harta rampasan perang. Ikrimah dan pasukannya meneruskan perjalanan menuju Mahra untuk menertibkan berbagai macam kondisi yang ada ya, untuk mengembalikan panji-panji kaum muslimin. Yang kelima, dirahmati Allah, memerangi kaum murtad di Bahrain. Jadi hampir seluruh wilayah Oman, Bahrain. Penduduk Bahrain masuk Islam setelah Rasulullah mengutus Al-Ala ibn Hadrami kepada Raja Bahrain Al-Munzir ibn Sawi Al-Abdi. Setelah wafatnya Rasul dan Munzir ibn Sawi, ya, jadi setelah 2 Rasulullah SAW wafat dan kemudian bekas rajanya Bahrain yani Al-Munzir bin Sawi meninggal, maka banyak di antara orang-orang itu jadi murtad. Penduduk Bahrain keluar dari agama Islam dan mereka mengangkat Al-Munzir bin Nu'man sebagai raja. Salah seorang dari mereka mengatakan, jika Muhammad seorang nabi seharusnya tidak mati gitu. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi kata mereka, kalau Muhammad nabi mestinya dia nggak mati gitu. Semua penduduk Bahrain itu hampir seluruhnya murtad, kecuali orang-orang yang tinggal di daerah Juwatsa. Ini masih kokoh imannya. Di desa inilah pertama kali sholat Jumat didirikan jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ini daerah pertama kali masuk Islam adalah Juwatsa di wilayah Bahrain. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang murtad mengepung penduduk Juwatsa. Ini karena masih memegang teguh Islam dan mempersempit gerak mereka. Hari ini berlangsung hingga mereka mengalami kelaparan yang sangat mengerikan. Jadi penduduk Juwatsa yang di Bahrain ya, kita sedang bahas tentang Bahrain, yang kemurtadan di Bahrain. Salah satu penduduk yang masih memegang Islam adalah penduduk Juwatsa, dan ini pun mereka dikepung oleh orang-orang murtad supaya mereka gabung dengan mereka gitu. Sampai kemudian terjadi kekacauan, kelaparan yang mengerikan yang terjadi di daerah penduduk Juwatsa tadi, karena dikepung oleh pasukan kemurtadan, pasukan gerakan murtad. Nah, salah seorang di antara mereka, ini Abdullah ibn Hadzab, berseru lirih ya, dengan mengatakan, kabarilah Abu Bakar dengan utusan perantara. Juga kabari seluruh pemuda Madinah, sudahkah kalian menolong sekelompok kaum mulia yang menunggu di Juwatsa sedang terkepung dan payah, seolah darah mereka tercecer di setiap jalan raya. Laksana sinar mentari penerang mata yang diberkahi. Kami bertawakal kepada Allah, sungguh kami ada dan peroleh kemenangan bagi yang bertawakal. Jadi karena sudah terkepung ya penduduk Juwatsa yang tadi masih megang teguh Islam, dikepung oleh gerakan murtad, maka mereka menyampaikan isi hatinya ya, agar kemudian itu dikabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Tak lama berselang bangkitlah salah seorang penduduk Juwatsa bernama Al-Jarud ya bin Al-Mu'alla dan berseru ya, wahai penduduk Bani Abdul Qais, aku akan bertanya kepada kalian tentang satu hal. Jawablah pertanyaanku jika kalian mengetahuinya dan tidak perlu dijawab ya jika kalian tidak mengetahuinya ya, dan tidak perlu dijawab jika kalian tidak mengetahuinya. Lalu kemudian ya mereka pun menanggapi. Tanyakanlah katanya. Maka dia Al-Jarud itu bertanya, tahukah kalian bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nabi-nabi sebelum Muhammad? Apakah kalian tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Mereka menjawab, iya. Dia bertanya lagi, apakah kalian benar-benar mengetahuinya? Atau itu hanya pendapat kalian? Mereka menjawab, iya, kami benar-benar mengetahuinya. Nah, lalu ia kembali bertanya, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menjawab, mereka semua sudah wafat. Gitu. Nah, kalau kemudian mereka semua sudah wafat, nabi-nabi selain Muhammad sudah wafat, maka Nabi Muhammad pun wafat. Sama sebagaimana sebagaimana para nabi sebelumnya. Ya, maka dia berseru ya untuk kemudian menanggapi ya apa yang kemudian disampaikan ya kepada penduduk daerah tadi ya, Bani Abdul Qais ya, dikatakan oleh Jarud, sesungguhnya Muhammad juga telah wafat sebagaimana mereka semua para nabi itu. Karena itulah aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammadlah utusannya ya. Lantas mereka mengikuti seruannya, kami juga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammadlah Rasulullah. Sungguh engkau adalah orang terbaik di antara kami sekaligus ketua bagi kami. Dengan demikian penduduk Juwatsa tetap teguh memeluk Islam pada saat itu. Abu Bakar mengutus Al-Ala bin Hadrami untuk menyelesaikan permasalahan di Bahrain. Lalu pasukan Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu ikut bergabung dengannya. Ketika mendekati pasukan orang murtad, Al-Ala turun dari kendaraannya dan diikuti oleh segenap pasukan. Maka pada malam hari pun tiba menyelimuti kaum muslimin. Saat itu Al-Ala Al-Hadrami mendengar suara gaduh dari arah tempat kaum murtad. Lalu dia bertanya, siapakah yang sudah menyelidiki keadaan mereka? Kemudian salah seorang pejuang kaum muslimin pergi dan menyelusup di antara orang-orang murtad. Ya, dan dia mendapati mereka dalam keadaan mabuk berat. Jadi orang-orang murtad itu lagi berpesta pora, lagi mabuk-mabukan, minum-minuman. Karena kemudian ini ada kegaduhan apa gitu loh. Ternyata orang-orang murtad sedang mabuk-mabukan. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan ya untuk menghabisi gerakan murtad yang ketika itu mereka sedang berfoya-foya, sedang mabuk-mabukan. Ya, lantas dia segera kembali dan mengabari Al-Ala. Maka seketika itu juga Al-Ala bin Hadrami bersama pasukannya berangkat menuju tempat itu dan membunuh mereka semuanya. Ya, sungguh sedikit dari mereka yang bisa melarikan diri karena semuanya mereka pertama dalam keadaan mabuk, ya, mabuk berat, jumlah mereka banyak, dan pasukan kaum muslim dalam keadaan sadar, segar, bugar. Akhirnya hampir semua di antara mereka kaum murtad itu dibunuh ya oleh pasukan kaum muslimin, dan hanya sedikit saja yang tersisa. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, di antara hikmah perang Riddah buat kita kaum muslimin, tentu yang pertama ya, adanya perluasan kaum muslimin ya, itu harus dibarengi dengan upaya untuk membina akidah kaum muslimin agar kokoh dan agar mereka merasakan manis iman. Nah ini ya, jadi pelajaran mungkin ke depan itu ketika daulah Islam kokoh, daulah Islam tegak kembali, boleh jadi nanti ya akan ada orang-orang yang murtad, bisa jadi, wallahu a'lam ya. Tetapi kemudian ini pelajaran penting bagi kita adalah setelah mereka masuk Islam, maka harus ada upaya pembinaan terus-menerus bagi mereka agar mereka betul-betul merasakan manisnya iman. Nah, kalau sudah iman tertanam dalam dada seorang, ya, orang itu akan berani mengorbankan apapun untuk Islam. Sebagaimana tadi Tulaihah ya, ketika dia sudah walaupun sudah murtad ya, tapi kemudian ketika sudah kembali kepada Islam, dia merasakan manisnya iman, maka dia akan berani melakukan apapun untuk membela Islam dan kaum muslimin. Ya, yang kemudian kedua, upaya Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan untuk menumpas gerakan murtad, itu langkah yang sangat tepat. Ya, karena jika dibiarkan mereka bersatu, maka keberadaan mereka itu tentu akan membinasakan daulah Islam. Ya. Baik ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.